Bang Ferry ini keseringan memberikan statement hanya berbasis pada sentimen yang ada di sosial media tanpa berusaha untuk membaca data. Ya kan? Apalagi tadi statementnya, yang itu saya anggap hoax gitu. Tadi statementnya Bang Ferry Amsari itu, ya, tadi kan beliau bilang bahwa presiden akan menertibkan. Lalu kemudian dikonklusikan oleh Bang Ferry Amsari, kata menertibkan ini, kemudian besoknya, ya kan, kata Bang Ferry tadi nih, besoknya Andri Yunus disiram, ya kan? Bagi saya ini bahaya. Terima kasih Bang Aiman, dari segmen 1 saya bersabar ya. Jadi semoga ini jadi keberuntungan buat saya. Saya izin menanggapi ya pernyataan Bang Ferry Amsari, dan kebetulan saya memang sering ngebahas Bang Ferry Amsari di konten saya gitu ya. Gini, Bang Ferry ini kadang saya melihatnya ya suka nggak bisa membedakan mana kritik pada kebijakan dan mana kritik pada pelaksanaan. Ya kan, lalu kemudian mengambil kesimpulan bahwa kita harus impeachment. Sama kemudian rekan-rekan sejawatnya misalnya Bang Saiful Mujani kemudian dengan statementnya bahwa kita harus menjatuhkan gitu kan yang jadi tanda kutip itu kan kata menjatuhkan. Nah begitu juga dengan Bung Islah Bahrawi dan lain sebagainya. Terus kedua, saya juga ingin menyatakan bahwa Bang Ferry ini keseringan memberikan statement hanya berbasis pada sentimen yang ada di sosial media tanpa berusaha untuk membaca data. Ya kan? Apalagi tadi statementnya, yang itu saya anggap hoax gitu. Tadi statementnya Bang Ferry Amsari itu, ya, tadi kan beliau bilang bahwa presiden akan menertibkan. Lalu kemudian dikonklusikan oleh Bang Ferry Amsari, kata menertibkan ini, kemudian besoknya, ya kan, kata Bang Ferry tadi nih, besoknya Andri Yunus disiram, ya kan? Bagi saya ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalimat ini kemudian nanti dijadikan clipper, lalu disebarkan lagi di sosial media, jadilah itu sebuah perang narasi. Padahal kalau benar-benar Bang Ferry Amsari mengecek data, ya kan, metadata kapan Presiden Prabowo menyatakan itu, kemudian kapan Andri Yunus disiram, mari kita buka data Bang, ya. Pernyataan Presiden Prabowo itu dikatakan tanggal hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Konteksnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut dalam pidato saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Apa yang dikatakan Prabowo? Prabowo mengkritik pengamat yang dianggapnya kerap menjelek-jelekan pemerintah dan memicu kecemasan publik. Dan Prabowo mengklaim telah mengantongi data intelijen mengenai siapa aja yang membiayai pengamat-pengamat tersebut dan menyatakan akan menertibkan mereka karena dianggap tidak suka melihat pemerintah berhasil. Itu hari Jumat tanggal 12. Ya Bang ya. Sedangkan Andri Yunus itu terjadi 1 hari sebelumnya. Ya, ingat nih, kebalik yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi. Bang Ferry bilang Prabowo menyampaikan itu, baru kemudian terjadi penyiraman. Sedangkan penyiraman itu terjadi pada tanggal 12 Maret. Pak Prabowo itu 13 ya? Prabowo itu 13, sehari setelahnya. Ya kan? Itu yang kemudian oleh banyak teman-temannya Bang Ferry, Prabowo tidak punya empati terhadap Andri Yunus. Ya kan? Padahal kasus itu terjadi tanggal 12 Kamis malam, 12 Maret 2026. Dan lokasinya di Salemba. Kronologinya ya kita semua tahu lah. Jadi ini bahaya karena keseringannya begitu. Oke. Ini penting. Silakan jawab dulu Bung Ferry. Data Anda salah? Saya menggunakan kalimat itu. Presiden, saya sudah mengantongi informasi. Ya. Kenapa Anda tersinggung? Sabar, saya tidak tersinggung. Saya menjelaskan. Iya, kan pengamat yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo itu sudah jelas. Sudah jelas. Pak, saya boleh menjelaskan poin ini enggak? Karena kan dia bilang saya berbahaya. Sebenarnya pertanyaan saya gini, tadi apakah ada kesalahan data karena tertukar? Dan makanya saya bilang, Presiden sehari setelah kejadian mengatakan, saya telah mengantongi tidak hari itu, mengantongi sebelumnya. Ngerti nggak maksudnya? Nah ini berusaha untuk memainkan kata nih. Enggak, saya tidak memainkan kata. Oh. Data dari intelijen itu biaya-biayanya nggak mungkin dikantongi 1 hari sebelum itu saja. Tapi sebelum peristiwa Andri Yunus.
kata-kata presiden soal antek-antek asing para pengamat itu tidak hanya hari itu. Anda cek juga data Anda. Enggak, berkali-kali. Dengar dulu. apa yang abang sampaikan. Saya menjawab. Bahwa abang berusaha untuk melegitimasi bahwa kejadian Andri Yunus disebabkan oleh bahwa presiden akan menertibkan. Itu yang tadi abang sampaikan. Ya, makanya Kita bisa putar video saya ini. jelaskan, tidak mungkin presiden ketika telah mengantongi satu hari setelah Andri Yunus tidak berkaitan dalam perspektif kami. Karena kata-kata yang sama soal pengamat antek-antek asing tidak sekali itu saja. Data intelijen itu tidak sekali itu. Ya, tapi harus diakui bahwa tadi Anda katakan salah. Sehari kemudian Andri Yunus. Coba lihat data-data pidato lain. Bukan, tadi kan Iya, Anda katakan tapi jangan melakukan pembenaran jangan tadi. Oke, bahwa ada hubungan yang Anda bisa jelaskan secara logika, iya. Yes, bahwa yes. sebelumnya Anda mengatakan dengarkan bahwa dulu. Pak Presiden mengatakan ini sehari kemudian Andri Yunus, Anda harus akui juga. Enggak. Saya tidak harus mengakui. diakui dong. Ini, Oke, Jangan kalau itu next topic, karena oke. keseringan Enggak, begitu. Mas. Karena keseringan Presiden menurut data saya, sekarang data saya saya. masih punya data. Data saya lagi. Nanti, silakan. Data saya mengatakan saya masih presiden punya data untuk membantah mengucapkan semua ini apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari. Ya, Semua apa yang abang sampaikan sekarang lalu kalau kemudian tujuannya di untuk ujung Anda mempidanakan bilang kebebasan saya, impeachment. silakan saja. Itu Ya, oke. Anda kebetulan dapat kekuasaan dan dekat dengan kekuasaan. oh enggak, saya enggak mendapat kekuasaan. Apa? Dari mana? Dari mana saya mendapatkan Anda kekuasaan? pendukung dekat dengan kekuasaan kata Oh saya. enggak ada, silakan buktikan. Oh iya, oke. Silakan buktikan. Saya- Sekarang buktikan. Masa sekarang Ini kasih saya jangan- waktu. Ya, jangan Saya kemudian Anda bukan lembaga negara. mengatakan bahwa saya mendapatkan kekuasaan. Oke, saya akan Nggak bisa coba. begitu dong. Oh ya enggak bisa dapat. Silakan, oke, silakan. Jadi kebiasaan presiden menyampaikan berulang-ulang sesuatu hal tidak satu kali itu saja. Tolong dilihat juga datanya Mas Aiman. Ya. Anda jangan menyimpulkan siapa yang benar di antara kami sebelum mencek Bukan data. pernyataan. Saya harus kata. saya Berkali-kali mendukung fairness. ucapan itu Bahwa soal- Anda mengatakan itu, saya sampaikan. Iya, ada Dan katanya. harusnya diakui. Tapi oke, bahwa soal ada logika yang Anda punya di balik itu, saya hormati. Itu berusaha pembenaran aja. Ya, itu nggak apa-apa. Karena Itu memang kan- nggak diakui kalau bahwa ada tadi dia salah pernyataan sebelumnya menyampaikan. yang terbalik, ya itu juga Nanti fakta. kan forum ini nanti kan banyak tuh yang cek. Ya, bahwa silakan. Iya. kan berulang-ulang presiden soal Betul. pengamat dan lain-lain itu. Saya mengatakan dua hal yang dijelaskan Ruli dan sampai ke sana nanti ya. Satu, bahwa hak itu eksplisit, dua hal di konstitusi. Satu yang dapat dibatasi, kedua tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Ruli menjelaskan pembatasan di 28J ayat 2 terhadap hak. Tapi perhatikan pasal 28 ayat 1 soal hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Baca pasal 28J ayat 2. Itu berkenaan dengan semua norma hukum hak konstitusional, Fer. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, termasuk yang kamu sampaikan tadi. Pasal 28 huruf I tadi, kebebasan berpendapat tadi, itu setiap orang wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang. Itulah Ya, pembatasan hak konstitusional orang, kemerdekaan berserikat. Kenapa bunyi kata setiap orang? Itulah norma verbod, larangan. Barang siapa, setiap orang dengan sengaja, dengan maksud. Kenapa negara bisa menentukan law in order, tertib hukumnya sendiri? Karena itulah kedaulatan hukum kita. Kita sudah mengakui het recht hing achter de feiten aan. Hukum sering dianggap suatu ketertinggalan dengan kenyataan masyarakat. Ya, karena itu apa? KUHP kita dirubah. Kita tinggalkan dekolonialisasi. Kita kedepankan demokratisasi hukum kita. Betul. Kita harmonisasikan hukum kita supaya tidak ada yang saling tumpang tindih dan tidak menunjukkan rasa ketidakadilan. Pasal yang berlaku dalam KUHP kita yang baru kini itu sudah melalui proses demokratisasi hukum kita. Dan itu lahir dari perintah konstitusi. Semangatnya memberi kebebasan kepada Jadi warga jangan negara mengatakan atau kebebasan tanpa batas. Kenapa Bung Karno, memperkuat kenapa batasan Supomo, kebebasan. saya kasih tahu sejarahnya Pak. Enggak, Kenapa waktu KUHP Undang-Undang yang Dasar 45 sekarang, sebelum diamandemen, KUHP yang sekarang pasal ini 28 itu hanya berdiri satu pasal. semangatnya untuk Karena memberi waktu itu kebebasan kemerdekaan kepada warga berserikat, negara berkumpul dan menyampaikan atau pendapat. membatasi Itulah yang diakui hak warga oleh negara. negara yang kemudian dalam perjalanannya ya keinginan untuk mengadopsi hak-hak konstitusional itu oleh pendapat Bung Hatta dan Muhammad Yamin Iya. baru dilaksanakan pada era reformasi. ya
Ya, Oleh tuntutan karena reformasi itulah dan pertanyaannya, ada perkembangan dinamika menurut global internasional Bung tentang Ruli, konvensi internasional secara termasuk ICCPR, filosofis, ya, sehingga apakah seluruh KUHP yang norma-norma baru konstitusi ini kita semangatnya yang mengatur HAM justru itu tetap di suatu negara memberi Republik Indonesia kebebasan ada kepada pembatasan warga di negara, dalam pasal 28 huruf atau J ayat 2. sebaliknya. Oke, kita Jadi bahas lagi, kita Anda bersama kami di mengatakan Rakyat Bersuara. kebebasan